kelompok selanjutnya siapa Fikri? Yang pertama ada Mahmal Nugraha, ada M. Rizky Ebzalikone, Putri Septariani, Elza Oktaria, dan Jasmine Putri Nianto. Ke peserta yang pertama atas nama Mahmal Nugraha. Selamat siang pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya di program Kabar 69. Dari kota Palembang, Satres Narkoba Polresta Palembang berhasil menangkap seorang bandar narkoba berinisial MJ di salah satu hotel berbintang 5 di kota Palembang. Berdasarkan temuan polisi tersebut, polisi mengamankan tersangka berinisial MJ beserta barang bukti 1000 buah narkotika jenis sabu-sabu dan 1 butir ekstasi. Penangkapan bandar narkoba berinisial MJ tersebut berdasarkan pengembangan dari kasus sebelumnya, di mana polisi berhasil menangkap seorang pengedar sabu-sabu di kawasan Kertapati, kota Palembang. Demikian kabar 69 yang dapat saya sampaikan. Mewakili kru yang bertugas, saya Mahmal Nugraha mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di program berikutnya. Baik, itulah tadi penampilan dari Mahmal Nugraha. Lanjut ke Selanjutnya Fikri. M. Rizky Ebzalikone. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita hanturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkah rahmat dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul di OP Mall ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriringan salam, salawat beriringan salam tak henti-hentinya kita curahkan pada junjungan kita, suri teladan kita, uswatun hasanah kita, Nabi agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah seperti saat ini. Adapun susunan acara kita pada hari ini yang bertemakan doa-doa mustajab yang bakal dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pembukaan, yang kedua, pembacaan kitab suci Al-Qur'an, yang ketiga, kata sambutan, yang keempat, kajian, yang kelima, doa, dan yang terakhir, penutup. Baiklah, marilah kita buka acara kita pada hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Beralih ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan kitab suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ahi Bayu. Kepada Ahi Bayu, waktu dan tempat saya persilakan. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga baik yang membaca, mendengar, ataupun tidak sama sekali mendapatkan syafaat darinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Beralih ke acara selanjutnya, yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ivan. Kepada Bapak Ivan, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bapak Ivan atas kata sambutannya. Beralih ke acara selanjutnya, acara yang kita tunggu-tunggu dari pagi tadi hingga sampai saat ini. Baiklah, kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Fulan LCMA. Kepada Ustadz Fulan, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Ustadz Fulan atas kajian yang telah disampaikan. Subhanallah, materi yang sangat bermanfaat yang disampaikan oleh Ustadz Fulan. Salah satu yang bisa kita petik ialah berdoalah ketika waktu hujan, karena ketika turunnya hujan, doa kita bakal dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya dua doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala ialah doa ketika azan. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Ustadz Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Kalau masih panjang kita sambut Jumat ini kayaknya. Iya, janjian baik ya. Selanjutnya kita undang Putri Septariani. Baik, terima kasih Firza Rizky. Selamat siang pemirsa. Saat ini saya telah berada di OP Mall, tepatnya di Jalan Gubernur H.A. Bastari, Kecamatan Rambutan, Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah kurang lebih 1 bulan, PAL TV membuka ajang pencarian bakat bergengsi khususnya bagi warga kota Palembang dan sekitarnya,
yakni audisi presenter PAL TV 2019 dengan beberapa kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para peserta sebelum mereka melanjutkan ke tahap berikutnya. Dan para peserta akan melalui 3 tahap, yakni tahap pertama tes bakat, tahap kedua tes baca berita, dan yang terakhir mereka akan melangsungkan city tour bersama di Kota Palembang bagi 40 finalis yang terpilih. Dan seperti yang pemirsa lihat, hari ini Minggu 1 September 2019, saya telah berada di Atrium Opimol Jakabaring Palembang dan saya berkesempatan meliput serta menyaksikan langsung bagaimana kemeriahan para peserta audisi bersaing secara sportif, dan juga mereka pada hari ini akan menampilkan bakat mereka masing-masing yang terbaik di depan para dewan juri dan juga audiens, yang dimulai pukul 10 tadi pagi hingga pukul 4 sore nanti pemirsa. Dan sebagai informasi kepada pemirsa bahwa para peserta audisi akan menampilkan bakat-bakat yang unik, tidak hanya bernyanyi pada umumnya tapi juga ada aikido, berakting, news anchor, dan masih banyak lagi. Dan para peserta berasal dari berbagai macam profesi, di antaranya siswa-siswi sekolah, mahasiswa, dan para pekerja. Ya baiklah pemirsa, di samping saya sudah ada salah satu peserta yang akan saya wawancarai. Selamat siang Mas, dengan siapa namanya? Dengan Emre Rizky Abzalikon. Ya baik, Mas, tes bakat apa yang akan Mas tampilkan hari ini? Hari ini saya menampilkan MC kajian. Baik, apa yang memotivasi Mas untuk ikut audisi presenter PAL TV 2019? Untuk jadi terkenal. Oke, harapan kedepannya apa Mas setelah mengikuti audisi presenter PAL TV? Bisa membawakan acara di PAL TV dan lainnya. Oke, baik. Semoga berhasil ya Mas menjadi the next presenter PAL TV 2019 dan terima kasih atas waktunya. Ya, baik warga Palembang, itulah tadi saya telah berbincang-bincang dengan salah satu peserta audisi. Dan bagi warga Kota Palembang yang ingin menyaksikan langsung bagaimana kemeriahan pada hari ini, warga Palembang bisa segera datang di Opimol Jakabaring. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan dari Opimol. Saya Putri Septa kembali ke studio Firza Rizky. Baik, terima kasih Putri Septa. Selanjutnya ada siapa Fikri? Woi besak du sokong oleh kiai tadi. Kau. Ustadz lo itu. Iya kau. 4 kali naik haji dia nih. Baik, berikutnya kita panggilkan atas nama Elza Oktaria. Ya, saat ini saya sedang berada di Kota Palembang, Sumatera Selatan, ingin melaporkan terkait menebalnya kabut asap yang diakibatkan kebakaran lahan gambut. Memang pada siang hari ini seperti biasa tidak ada terasa untuk kabut asapnya, karena memang pengakuan dari warga sekitar untuk dampak atau efek menebalnya kabut asap tersebut lebih terasa ketika menjelang sore hari hingga pagi hari, lebih tepatnya pada pukul 8 malam hingga 10 pagi. Baru kabut asap tersebut mengganggu atau menghalangi pandangan untuk warga sekitar. Dan pada siang hari ini seperti biasa warga Kota Palembang melakukan aktivitas normal seperti biasanya, tidak ada sedikit pun yang berbeda. Namun Pemprov setempat selalu menghimbau kepada masyarakatnya untuk selalu menggunakan masker untuk mengantisipasi kabut asap yang bisa mengganggu saluran pernafasan. Dan untuk sejauh ini informasi yang saya dapatkan dari BMKG, ada sekitar 300 titik api yang masih berusaha dipadamkan oleh Pemprov setempat. 3 diantaranya yang paling terkena dampak ialah Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, dan Banyuasin dengan total 300 titik api. Nah, untuk sementara ini Pemprov setempat masih berusaha memadamkan api tersebut dengan menggunakan modifikasi cuaca atau yang disebut dengan waterbooming untuk mengurangi titik api tersebut. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Palembang, Sumatera Selatan. Terima kasih. Sama-sama, bagus sekali suaranya. Lanjut kita ke Jasmine Putri Nianto. Silakan Jasmine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Rafa TV? Saat ini Anda tengah menyaksikan program spesial andalan kami. Program yang akan memberikan informasi pencerahan seputar bulan Ramadan, yakni kurma, kuliah Ramadan. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa menikmati bulan Ramadan pada tahun ini. Bersama saya Jasmine Putri Nianto, dan di studio saya sudah kedatangan narasumber saya, yaitu Ustadz Hidayatullah
Sarjana Agama Magister Hukum. Pada edisi kali ini 1 September 2019, adapun tema yang akan kita bahas yaitu menanam nilai tauhid dalam berpuasa. Namun sebelum kita masuk membahas tes pada tahun ini, ada baiknya kita jeda iklan terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap di Kurma Kuliah Ramadan. Baik pemirsa Rafa TV, sekarang saya sudah di studio tentunya bersama narasumber saya yaitu Ustadz Hidayatullah. Ini salah satu dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang tentunya akan membantu saya membahas tentang tema kita pada hari ini yaitu menanam nilai tauhid dalam berpuasa. Langsung saja kita wawancarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bapak? Selamat siang. Gimana nih kabarnya Bapak? Ya alhamdulillah sehat ya, sehat. Baik Bapak. Bapak, seperti kita ketahui ya, menjalankan ibadah puasa ini merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam gitu kan. Dan tentunya keimanan ini harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ingin saya tanyakan nih Bapak ya, bagaimana nih penanaman nilai tauhid dalam berpuasa biar ibadah kita lebih meningkat lagi. Seperti yang kita ketahui ya, ini di era sekarang sungguh banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi. Ya tentunya menjalani puasa ini kita harus melakukan sepenuh hati. Baik, ya. terima kasih Bapak. Ya. Sungguh jawabannya sungguh luar biasa, bagus sekali, Masya Allah. Baik pemirsa, karena ini merupakan segmen terakhir kesimpulan kita pada hari ini yaitu puasa menunjukkan keimanan seseorang, di mana seseorang itu jika ia mempunyai keimanan, insya Allah ia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terima kasih untuk Bapak ya untuk kurma kita pada hari ini, dan tentunya terima kasih kepada rekan saya dan pemirsa yang ada di rumah karena sudah menyaksikan program saya pada hari ini. Dan terima kasih ya, Bapak, terima kasih. saya Jasmine Puternianto dan kru yang bertugas pamit undur diri. Dan jangan lupa untuk saksikan Kurma Kuliah Ramadan setiap hari Senin dan Jumat pukul 1 waktu Indonesia Barat hanya di Rafa Televisi menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih. Ada yang ngolai Ustaz, ngolai MC. Oh ya Allah ya Rabbi. Iya, boleh silakan kembali ke tempatnya lagi. Ya. Terima kasih. Jasmine Iya, Jasmine. Bini Aladin. I can show you the way. Oh, itu. Iya. Baik, selanjutnya kami mohon kesediaannya untuk para peserta yang akan menampilkan talent bernyanyi. Oh, nyanyi. Jelita Gabriela Putri, Salsabila Rizky Insyira, Putri Mariati, Siana Fitri Oktaviani, dan Tia Nistilia. dan yang terakhir Muhammad Reza. Iya, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Baik, langsung Langsung kita panggil. saja. Yang pertama, beri tepuk tangan yang meriah untuk Jelita Gabriela Putri. Tak jemu-jemu mata memandang, aku namakan di kau Juwita Malang. Sinar matamu menari-nari, langsung menembus ke dalam jantung kalbu. Aku terpikat masuk perangkap, apa daya asmara sudah melekat. Juwita Malang, siapakah gerangan Tuhan? Juwita Malang, dari bulan Kapuan, tak segera tiba di Jatinegara, kita akan berpisah. Berilah nama, alamat serta esok boleh kita
bulan. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Jelita Gabriela. Selanjutnya Salsabila Rizky Insyirah. Jika ada yang bilang ku lupa kau, jangan kau dengar. Jika ada yang bilang ku tak setia, jangan kau dengar. Banyak cinta yang datang mendekat, ku menolak. Semua itu karena ku cinta kau. Jika ada yang bilang ku tak baik, jangan kau dengar. Jika ada yang bilang ku berubah, jangan kau dengar. Banyak cinta yang datang mendekat, ku menolak. Semua itu karena ku cinta kau. Saat kau ingat aku, ku ingat kau. Saat kau rindu, aku juga rasa. Ku tahu kau selalu ingin denganku. Ku lakukan yang terbaik yang bisa ku lakukan. Tuhan yang tahu ku cinta kau. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke peserta berikutnya atas nama Putri Mariati. Yang tahu lagunya boleh nyanyi sama-sama. Hari ini adalah lembaran baru bagiku. Ku di sini karena kau yang memilihku. Tak pernah ku ragu akan cintamu. Inilah diriku dengan melodi untukmu. Dan bila aku berdiri tegar sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku. Semua karena cinta. Semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegar. Terima kasih cinta. Baik, terima kasih. Dan peserta selanjutnya Atas nama Tia Nistilia. Yang tahu lagunya boleh nyanyi bareng-bareng ya. Ketika kulihat kau bersama dia, tak ada penyesalan dalam hidupku. Dan apa yang ku rasakan saat ini, seperti dahulu tak mengenalmu. Ketika kulihat kau bersama
Everybody knew you're a liar. Everybody knew you're a failure. Everybody knew you're never serious. Reach your love again, and I tell you once again, baby. Ketika kulihat kau bersama dia, tak ada penyesalan dalam hidupku. Dan apa yang ku rasakan saat ini seperti dahulu ku tak mengenalmu. Everybody knew you're a liar. Everybody knew you're a failure. Everybody knew you're never serious. Reach your love again, and I tell you once again, baby. Semuanya nyanyi bersama lagunya ya. Terima kasih. Luar biasa sekali Fikri. Terima kasih Tia. Baik, inilah keempat peserta dari grup 10. Boleh beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi.